Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengucapkan sesudah makan lalu berkata, ucapan ini adalah perjanjian baru yang dinyatakan kepadaku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara jemaat kekasih Kristus, saya akan membacakan pesan perjamuan kudus hari ini kepada kita sekalian. Dalam tradisi gereja mula-mula, ada dua hal yang selalu dilakukan dalam persekutuan jemaat atau orang percaya. Hal yang pertama yaitu penyelenggaraan perjamuan kasih. Kalau Bapak Ibu bisa membaca bagaimana jemaat mula-mula punya kehidupannya, mereka bukan saja berkumpul untuk puji Tuhan setelah 3.000 orang dibaptis ketika peristiwa Pentakosta, tapi mereka membawa apa yang ada di rumah mereka. Nanti mereka sampai dalam persekutuan itu, mereka akan bagi-bagikan makanan, harta benda. Mereka akan bagi-bagikan itu kepada sesama persekutuan yang dirasa mungkin saja tidak punya kelebihan material seperti apa yang mereka punya. Itu mereka menyelenggarakan perjamuan kasih. Tetapi juga ada di antara kehidupan mereka bukan saja menyelenggarakan perjamuan kasih, tetapi sekaligus dengan itu mereka menyelenggarakan perjamuan kudus. Perjamuan kasih berbagi dengan sesama, sedangkan perjamuan kudus yaitu Eukaristi. Eukaristi itu berhubungan dengan bagaimana mereka membangun relasi bukan dengan sesama, tetapi mereka membangun relasi antara mereka dengan Tuhan Allah, yang mengizinkan mereka pada saat itu berkenan ada sebagai barisan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal yang penting pada jemaat mula-mula itu dua hal itu. Kalau mereka bersekutu, apa yang mereka lakukan? Mereka berbagi kasih, memecah-mecahkan roti, berbagi anggur tanpa alkohol. Dan kemudian apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka berdoa meminta kepada Tuhan. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka tidak berdoa untuk diri sendiri, dan mereka berdoa kepada Tuhan supaya menyertai segala keberadaan kehidupan mereka. Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita juga bagian ini menjadi hal yang penting. Kita percaya bahwa hidup antara kita dengan Allah harus terjaga dengan baik dalam kekudusan. Tetapi hidup antara kita dengan sesama juga harus terjaga dengan baik. Tetapi apakah itu dilakukan atas sebuah kesadaran bahwa ternyata hidup bersama itu penting? Kadang kita hadir dengan orang lain untuk menghadirkan diri kita, supaya kita dihormati, kita dihargai, kita dijunjung, kita lebih orang lebih harus punya pandangan bahwa kita ini lebih daripada mereka. Tapi kita tidak merendahkan diri untuk mempersiapkan bahwa ternyata ada orang lain yang membutuhkan kehadiran kita ada bersama-sama dengan mereka. Apapun yang kita punya, kadang kita harus berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita belajar dari jemaat mula-mula, Bapak Ibu bisa belajar di kisah para rasul pada pasal-pasal awal itu ya. Bagaimana mereka berjuang, semangat mereka siap miskin, mereka siap kehilangan semuanya. Untuk apa? Supaya tidak ada satupun di antara mereka yang terlihat kekurangan. Supaya di antara mereka tidak ada satupun yang terlihat miskin. Supaya tidak ada satupun di antara mereka yang terlihat lebih daripada yang lain. Saya rasa bagian ini sulit untuk kita lakukan saat ini. Kenapa? Karena orang bekerja supaya bisa memuaskan kebutuhan hidupnya. Orang bekerja supaya diri keluarganya itu akan diberkati dan dipenuhi dengan segala kebutuhan hidup. Lalu kalau orang minta bantuan, sabar, saya saja masih kurang. Padahal terkadang di dapur berlimpah-limpah, di dompet berlimpah-limpah. Tapi kalau coba bayangkan kalau lagi duduk-duduk, lebih asik mana? Berbagi dalam hal begitu, atau kadang satu botol bagi dalam beberapa gelas itu lebih asik kan?
anggur yang pakai alkohol itu lebih enak daripada anggur tanpa alkohol. Tapi apakah itu berbagi untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Saya percaya masa-masa sekarang adalah masa-masa di mana kita harus bisa memilah bagian mana yang bisa menghadirkan kita penting dan bagian mana yang membuat kita kayaknya saya tidak bisa jadi orang yang penting di tempat itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi penting adalah ketika yang tadi dua hal tadi, kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa berbagi dengan orang lain. Ada hati yang bilang, dia kekurangan, saya kelebihan, saya kayaknya tidak sampai hati, tidak tega melihat dia yang kurang. Maka saya punya lebih, saya mau berbagi dengan dia. Itu yang senantiasa dimiliki oleh kehidupan jemaat mula-mula. Karena begini, mereka merasa tidak ada gunanya mereka menyembah Tuhan kalau mereka tidak jadi berkat. Kedua, tidak ada gunanya kalau mereka jadi berkat bagi orang lain. Ternyata hubungan mereka dengan Tuhan aja. Jadi dua hal ini menjadi dua hal yang penting dalam kehidupan jemaat mula-mula. Hubungan mereka dengan Tuhan itu harus mantap, dan hubungan mereka dengan sesama juga harus bisa jadi berkat. Bukan soal bisa jadi penting, jadi utama, jadi berharga, dihormati dan dihargai, bukan soal itu. Tapi bagaimana kehadiran kita menghadirkan bahwa benar hubungan kita dengan Allah itu kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan sesama manusia. Itu yang menjadi bagian penting dari jemaat mula-mula. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 tadi, kalau kita baca dari perikop itu dari awal ayat 17 sampai ayat 34. Seorang Paulus, dia benar-benar memberikan sebuah garis yang lurus antara bagaimana kita dengan Tuhan dan bagaimana kita dengan sesama. Makanya dia bilang pada bagian-bagian akhir, dia bilang, kalau engkau evaluasi dirimu, kalau engkau belum layak untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, daripada nanti akan menjadi sesuatu yang tidak baik untukmu karena relasi engkau dengan sesama sedang tidak baik, maka lebih baik jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi kalau engkau merasa sudah layak, kalau engkau merasa tidak ada persoalan antara engkau dengan sesama, maka engkau bisa datang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Supaya dua hal tadi terjadi. Relasi antara engkau dengan Allah itu baik-baik saja, dan relasi antara engkau dengan sesama itu baik-baik saja, sehingga tidak ada yang imbang sebelah mana yang lebih penting dan mana yang lebih kurang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ada 3 pesan firman Tuhan dari 3 ayat tadi, 1 Korintus pasal 11 ayat 25, ayat 24 sampai ayat 26. Pesan firman Tuhan yang pertama, perjamuan kudus itu mengandung nilai peringatan. Peringatan itu berarti ada sesuatu yang sudah lewat, ada kisah, peristiwa, cerita yang sudah jadi kenangan, yang sudah terlewati, kemudian kita ada saat ini untuk mengenang kembali, untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa lampau itu. Dengan demikian perjamuan kudus kalau kita baca ayat 24 sampai 25 itu merupakan sebuah peringatan. Peringatan terkait dengan apa yang menjadi kenangan di masa lalu. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penghargaan terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di masa lalu itu. Dan yang ketiga, penghormatan terkait dengan bagaimana kita menghormati perbuatan-perbuatan yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi memperingati itu ada 3. Yang pertama, mengenang kembali apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, menghargai nilai-nilai yang terkandung pada peristiwa di masa lalu. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghormati sesuatu yang telah dilakukan pada masa lalu itu. Lalu kemudian dari bagian 3 itu kita mengulanginya sekarang. Karena ada sesuatu yang penting. Karena kalau tidak ada sesuatu yang tidak penting, kita tidak usah mengingat lah, tidak usah mengenang kembali. Tapi kalau ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang
bisa membekas, bisa memberikan kenangan yang baik, yang indah, maka itu akan senantiasa kita kenang. Tapi kadang saya mau tanya, lebih ingat mana? Orang punya baik atau orang punya tidak baik? Lebih ingat mana? Orang punya baik atau orang punya tidak baik? Jujur-jujur ya, kadang orang sudah bikin baik 1000, tapi karena satu yang tidak baik itu menyenangkan, terlalu menyenangkan yang tidak baik ini, maka yang 1000 itu dia diam. Lalu yang cuma dengar di sini cuma yang tidak baik saja. Kadang kita tidak berani angkat jempol untuk kebaikan orang lain, tapi kalau satu saja ketidakbaikan, kita gampang sekali mengambil yang tidak baik. Kita gampang sekali memberi penilaian terhadap sesuatu yang tidak baik. Tetapi hari ini ada sebuah kebaikan yang menjadi kenangan di masa lampau 2000-an tahun yang lalu. Ketika Yesus Kristus datang dan membuat kenangan ini akan menjadi milik kehidupan orang beriman yang tidak bisa lekang lama. Kenapa? Karena tidak ada satu keburukan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada satu kesalahan pun yang bisa mengubah semua kenangan baik, semua kenangan indah yang dia lakukan untuk saudara dan saya. Indahnya itu sampai titik darah penghabisan. Indahnya itu sampai luka-luka harus dia tanggung sekujur tubuh. Kenangan indah itu harus berbalut kesengsaraan. Kenangan indah itu harus berbalut penganiayaan. Kesengsaraan itu, kenangan indah itu harus dibalut dengan penyaliman. Kenangan indah itu harus dibalut dengan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergumul mungkin belum ada jawaban Tuhan. Jangan kita lekas-lekas bilang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak sayang saya kecewa dengan Tuhan. Tapi pernahkah saudara mengenang semua kebaikan di masa lalu, bahkan sampai titik darah penghabisan yang Allah lakukan buat saudara dan saya? Misalnya Tuhan baik apa tidak. Jadi dengan demikian mari kita memperingati. Kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita memperingati bahwa ternyata di masa lalu ada sebuah kemenangan yang Yesus lakukan indah lewat pengorbanannya untuk saudara dan saya. Ada perbuatan-perbuatan yang harus kita tunduk dan hormat terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Dan ada nilai-nilai yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga dengan demikian bukan segera datang, duduk, minum anggur, makan roti, pulang lupa. Nanti kalau berjamaah lagi baru ingat lagi kenangan itu. Pulang lagi lupa, nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menghargai kebaikan, tidak menghormati nilai-nilai baik yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Perjamuan kudus mengandung nilai peringatan. Kemudian yang kedua di ayatnya yang ke-26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai kapan? Sampai Dia datang. Hal yang kedua, perjamuan kudus mengandung nilai pemberitaan. Sekali lagi ya, selain peringatan, ada nilai pemberitaan. Pemberitaan yang dimaksudkan di sini adalah kematian Kristus itu harus menjadi sebuah cerita indah. Jadi bukan saja kita memperingati, tapi kalau kita ada bersama-sama dengan orang lain, itu merupakan sebuah hal yang harus diceritakan terus-menerus, diberitakan dalam setiap generasi kita. Sehingga dengan demikian bukan saja khotbah untuk memberitakan firman, tapi Bapak Ibu di rumah tangga bisa menceritakan kebaikan Allah untuk anak-anak. Kalau misalnya mereka dapat nilai bagus, lalu bilang itu karena Tuhan, bukan saja karena rajin bekerja, rajin belajar. Kemudian kalau papa dan mama punya berkat dan kemudian bisa memberi mereka punya segala sesuatu, lalu mereka menjadi papa baik, mama baik, kita bilang Tuhan yang baik, karena Tuhan yang tuntun papa, Tuhan yang kasih kuat papa, mama, sehingga bisa bekerja dan dapat berkat. Kemudian sampai pada titik di mana mereka harus belajar bahwa ketika mereka dihadapkan dengan masalah, maka mereka harus belajar bahwa ternyata ada Tuhan yang kalau
kalau sampai disalib saja dia mau naik untuk tebus dosa saya, berarti setiap persoalan itu bisa diselesaikan bersama. Dan itu harus ditanamkan dalam setiap generasi, sehingga mereka bertumbuh di dalam pengetahuan, di dalam iman bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar punya sejarah, yang tidak hanya didengar pada saat khotbah saja, tapi langsung dia lihat setiap hari dalam kehidupan. Jadi pemberitaan firman itu, pemberitaan tentang Yesus Kristus itu harus dinyatakan dalam sikap dan perbuatan hari-hari, supaya dengan demikian pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus itu menjadi sesuatu yang bukan sering atau kadang-kadang, bukan sesuatu yang nanti pada saat-saat tertentu saja, tapi itu akan menjadi sebuah pemberitaan yang terus berlangsung, supaya tepat pada waktunya ketika mereka siap, mereka siap untuk bukan sekedar mengaku ya dan percaya, tapi mereka akan mengambil bagian di dalam penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka mari kita belajar untuk berani bersaksi. Waktu khotbah tentang keturunan Roh Kudus ada 3 tanda. Salah satu tanda yaitu lidah api. Nah, api yang menyerupai seperti lidah manusia. Itu berarti ada roh yang membakar semangat kita, supaya kita tidak mematikan pemberitaan-pemberitaan seperti ini hanya pada saat-saat tertentu saja. Tapi kapan saja ada waktu, di mana saja, roh itu yang akan memberanikan saudara dan saya untuk bilang bahwa juru selamat saya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan lebih dari pertandingan oleh alasan apapun. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Kita memberitakan tentang penderitaan Tuhan. Kita memberitakan tentang apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Bahkan dari bagian ini, keselamatan boleh Tuhan berikan bagi kita semua. Itu kedua. Kemudian hal yang terakhir, dari seluruh bagian pasal ini, secara khusus ayat 17 sampai ayatnya yang ke-34, itu ada satu hal yang penting, yaitu perjamuan kudus mengandung nilai persekutuan. Jadi bukan sekedar memperingati, bukan sekedar memberitakan, tapi juga menyangkut tentang bagaimana kita membangun relasi tadi antara kita dengan Allah, tetapi antara kita juga dengan sesama. Kita membangun persekutuan, dan oleh karena itu ada 2 persekutuan. 2 persekutuan yang dimaksud tadi saya sudah katakan. Yang pertama, persekutuan antara jemaat dan Kristus, dan yang kedua, persekutuan antara jemaat dan sesama. Jadi pada saat kita memakan roti dan minum dari cawan Tuhan, sebenarnya kita telah memasuki suatu persekutuan yang paling agung dengan Kristus, yaitu suatu persekutuan yang tidak ada di dalam dunia ini. Suatu persekutuan yang lebih indah dan lebih dalam dari persekutuan suami istri, dari persekutuan orang tua anak, dari persekutuan adik kakak, dari persekutuan persahabatan dan pertemanan, dari persekutuan rekan kerja. Suatu persekutuan yang kudus, suatu persekutuan yang suci, dan suatu persekutuan yang indah sekali. Hal ini menunjuk kepada persekutuan antara yang ditebus dengan penebus, yang diampuni dan yang mengampuni, yang diselamatkan dan yang menyelamatkan. Dengan demikian saya percaya kita membutuhkan dia. Dengan demikian lewat perjamuan kudus ini, mari kita kembali membarui relasi kita dengan Tuhan. Kita kembali mengikat erat relasi kita dengan Tuhan. Kita kembali mengobarkan relasi kita dengan Tuhan, supaya dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bukan sekedar merayakan dan memisahkan, tapi kita terus setia pada cara Tuhan. Kemudian yang kedua, persekutuan antara jemaat dengan sesamanya. Persekutuan dengan Allah akan menghasilkan persekutuan dengan sesama, gitu ya. Persekutuan dengan Allah akan menghasilkan persekutuan dengan sesama. Artinya begini, dia tidak bisa bilang dia baik dengan Allah, tapi dia tidak baik dengan
sangat luar biasa menyembah Allah. Tapi ternyata dia sedang dendam, dia sedang benci, dia sedang tidak membangun hubungan baik, relasi yang baik dengan sesama. Karena kalau dia bilang persekutuan dengan Allah itu baik, maka secara alami dan natural tanpa dibuat-buat menghasilkan persekutuan yang baik dengan sesama. Itu mulai dari mana? Dari keluarga. Suami istri punya persekutuan yang baik, adik kakak punya persekutuan yang baik, orang tua dan anak punya persekutuan yang baik, ipar punya persekutuan yang baik, menantu mertua punya persekutuan yang baik, dan kemudian keluar antara bos dengan anak buah punya persekutuan yang baik, antara sesama anggota KBF punya persekutuan yang baik, di tempat kerja antara karyawan dengan karyawan punya persekutuan yang baik. Semua akan terbina karena dasar persekutuan dengan Allah. Itu sudah jelas. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hilangkan egoisme, hilangkan sukuisme, hilangkan daerahisme, hilangkan status dan jabatan dan sebagainya yang bisa membatasi kita bisa jadi berkat bagi sesama. Ada dua arah persekutuan, yaitu antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Kalau kita merasa ada hal yang harus dibereskan, maka mari perjamuan kudus ini harus membuat kita menyukai semua, supaya kita tidak masuk hanya untuk memperingati dan untuk memberitakan, tapi ada hal yang lebih dalam, karena benar-benar kita mengalami sendiri persekutuan antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat sekalian. Selamat untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, dan semoga perjamuan kudus hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin untuk kebenaran Yesus.